Halo semuanya, kami dari tim Dino, saya Melisa, Dan saya Angelia. akan melakukan audit investigatif terhadap pengadaan yang dilakukan pada masa pandemi ini. Seperti apa kasusnya? Mari kita simak. COVID-19 telah masuk ke Indonesia sejak Senin 2 Maret 2020. Dalam rangka menangani COVID-19, Menteri Keuangan memberikan instruksi kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Sejahtera untuk melakukan refocusing pada anggaran belanja tak terduga. Melalui Medika dari Korea, Dinas Kesehatan melakukan 2 pengadaan BMHP Test Kit 1 dan 2. Dikarenakan ini merupakan pengadaan dari luar negeri, maka pengadaan pun menyangkut bea cukai. Menurut LKPP 03 tahun 2020, Dinas Kesehatan sebagai pelaksana pengadaan menunjuk Medika sebagai penyedia dalam kasus ini. Selanjutnya, Dinas Kesehatan mengeluarkan surat pesanan dan setelah Medika menerimanya, Medika akan mengeluarkan bukti kewajaran harga barang yang diikuti oleh pembayaran oleh Dinas Kesehatan. Terkait pengadaan, Dinas Kesehatan harus melengkapi dokumen kepabean dan juga pemberitahuan impor barang kepada Bea Cukai. Di saat Medika mengirimkan barang, maka Bea Cukai bersama dengan Dinas Kesehatan akan melakukan penerimaan dan pengecekan barang yang disertai dengan berita acara penerimaan fisik barang jika barangnya sesuai. Jika tidak ada masalah pabean, maka Bea Cukai akan mengeluarkan surat persetujuan pengeluaran barang dan Dinas Kesehatan akan memberikan barang pengadaan kepada pihak Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Sejahtera sebagai unit pelaksana teknis daerah. Ada pula dokumen yang tidak dipersiapkan sebagaimana mestinya, yaitu SPPB, dokumen pabean, PIB, dan berita acara penerimaan fisik barang. Melihat banyaknya jumlah dokumen terkait proses kepabean yang tidak dipersiapkan, maka hipotesis pertama adalah proses kepabean pada barang pengadaan BMHP Test Kit 1 dan 2 tidak diikuti oleh prosedur yang berlaku. Selanjutnya, hipotesis kedua, Dinas Kesehatan tidak mempersiapkan dokumen yang bersangkutan untuk mempermudah proses penggelapan. Berikut merupakan rincian kontrak pengadaan BMHP 1 dan 2. Dinas Kesehatan tidak melakukan pembukuan terkait kontrak dan bonus yang menimbulkan hipotesis ketiga, yaitu pembukuan dengan sengaja tidak dilakukan agar barang pengadaan mudah digelapkan. Melalui proses pemeriksaan oleh tim Dino, maka kami menemukan bahwa kurs yang digunakan oleh Dinas Kesehatan tidak sesuai dengan kurs pajak yang berlaku. Sehingga muncul hipotesis keempat, yaitu Dinas Kesehatan menggunakan kurs yang berbeda untuk meningkatkan nilai kontrak dan menggelapkan selisihnya. Kemudian kami juga mendapati kejanggalan pada sistem penomoran antara BMHP Test 1 dan 2. Hipotesis yang dibentuk adalah sistem penomoran yang berbeda ditujukan untuk tujuan tertentu. Selain itu, jumlah barang bonus NX48 Viral and Akit pada kedua rincian kontrak juga tidak sama. Hipotesis selanjutnya adalah NX48 Viral and Akit yang dijanjikan sebagai bonus bukan sebanyak 46.080 tes. Tentu saja hal ini menjadi suatu tanda tanya bagi tim audit kami. Barang bonus yang diterima hanya 480 tes. Adapun hipotesis bahwa barang bonus NX48 Viral and Akit ini hilang dalam proses perjalanan dari Medika ke pihak penerima Dinas Kesehatan. Melihat kembali jadwal umum kegiatan, sesuai penjelasan dari pihak Labkesda yang tertuang dalam berita acara penerimaan fisik barang 10 September 2020, terdapat barang bonus NX48 Viral and Akit yang kurang, di mana hanya diterima sebanyak 480 tes. Dan untuk menutupi kekurangan, Dinas Kesehatan melakukan pengadaan kembali perjanjian BMHP Test Kit 2 dan menambah pesanan 20.000 tes. BMHP Test Kit 2 diketahui dilaksanakan pada tanggal 14 April dan tidak ada kejelasan mengenai kapan tepatnya pengadaan kembali dilakukan. Kami menduga bahwa revisi BMHP 2 seharusnya dilakukan sebelum tanggal 16 April dikarenakan pembayaran termasuk pembelian tambahan. Maka hipotesis ke-8, barang pengadaan 1 telah tiba sebelum 16 April 2020. Dan jika pengadaan BMHP 2 memang dilakukan pada tanggal 14 April, maka pengadaan kembali seharusnya dilakukan pada hari setelahnya. Revisi BMHP Test Kit 2 diperkirakan pada tanggal 15 sampai 16 April, di mana pembayarannya sudah dilakukan pada tanggal 16 April. Rentang waktu yang ada terlalu singkat menimbang adanya birokrasi dan prosedur yang harus diikuti sebelum uang kontrak dapat dicairkan. Maka hipotesis yang terakhir adalah revisi pengadaan BMHP Test Kit 2 adalah palsu. Why? Atau mengapa berbagai kejanggalan ini dapat terjadi? Pertama, mungkin karena lemahnya pengendalian internal. Pengendalian internal diduga tidak berjalan dengan baik berdasarkan hasil telaahan jenis penyimpangan yang terjadi sebelumnya.
Kedua, sanksi yang tidak sepadan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabaian Pasal 52, maka sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan pembukuan adalah sebesar 50 juta rupiah. Pasal 10A ayat 8 mengenai pengeluaran barang impor tanpa mendapatkan SPPW hanya dikenakan sanksi administrasi sebesar 25 juta rupiah. Dibandingkan dengan jumlah kontrak yang mencapai 16 miliar, sanksi yang diberikan kurang sepadan. Bagaimana modus operandi penyimpangannya? Bisa jadi dikarenakan pengadaan darurat atau rush handling sehingga berbagai prosedur tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, barang diimpor tanpa proses pengecekan yang lengkap dari bea cukai. Kemudian, modus operandi penyimpangan yang lain adalah dengan tidak segera melakukan stock outbound setelah barang pengadaan diterima. Dengan kurs yang berbeda, terdapat selisih sebanyak 747 juta rupiah yang kemudian menjadi potensi kerugian yang dialami negara. Terdapat pula barang bonus yang dapat diketahui nilainya saat ini sebesar 8 miliaran rupiah. Angka ini belum termasuk barang bonus yang tidak diketahui nilainya. Barang bonus NX48 Viral Enakit sebanyak 45.600 tes yang belum diketahui keberadaannya sekarang diperkirakan bernilai 5 miliar rupiah. Melihat banyaknya dugaan penyimpangan, maka dapat disimpulkan bahwa kasus ini memenuhi kriteria adanya indikasi tindak pidana korupsi, sehingga layak untuk dilanjutkan pada tahap audit investigasi berikutnya. Adapun pertanyaan yang disusun oleh tim kami berserta lampiran dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut. Dari hasil penelaahan terhadap informasi umum yang diberikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat berbagai hipotesis terkait dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan BMHP Test Kit 1 dan 2. Sebagai tim yang ditugaskan untuk melaksanakan audit investigasi, kami merekomendasikan Dinas Kesehatan serta seluruh pihak pemangku kepentingan untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan. Kami juga merekomendasikan aparat pemerintahan untuk menerapkan corporate governance yang baik dan juga mempererat internal control. Demikian presentasi audit investigasi awal yang kami lakukan. Sampai jumpa lagi di kasus berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.